Setelah Yusuf alaihissalam dijebloskan ke dalam penjara karena fitnah yang keji, tak lama kemudian dua orang pemuda pun ikut bernasib sama. Mereka adalah pegawai istana raja. Yang pertama bertugas sebagai penyedia minuman raja, bernama Nabwa, dan yang kedua, seorang tukang roti istana bernama Majlats, atau juga dikenal sebagai Jashinkir. Keduanya dihukum atas tuduhan tertentu yang dilayangkan oleh raja, meskipun kebenaran di balik tuduhan itu masih samar. Al-Quran menggambarkan momen itu dengan indah, dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami tabirnya. Sesungguhnya kami memandang kamu termasuk orang-orang yang pandai menabirkan mimpi." Quran Surah Yusuf, ayat 36. Kedua pemuda itu begitu terkesan dengan akhlak Yusuf alaihissalam. Tutur katanya lembut, ibadahnya tampak khusyuk, dan budi pekertinya memancarkan cahaya keimanan yang membuat hati mereka terpikat. Hingga pada suatu malam, keduanya bermimpi. Nabwa melihat dirinya memeras anggur dari 3 pohon yang lebat dan masak, lalu hasil perasan itu dituangkan ke dalam gelas sang raja, sedangkan Majlats bermimpi di atas kepalanya terdapat 3 tumpuk roti, dan burung-burung mematuk serta memakan roti tersebut. Dengan rasa ingin tahu dan harap yang besar, keduanya pun memohon Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpi mereka. Mereka meyakini bahwa Yusuf bukan sekedar tahanan biasa, tapi seorang yang diberkahi ilmu untuk membaca makna mimpi. Yusuf alaihissalam, yang penuh hikmah, menjelaskan kepada mereka bahwa ilmu yang dimilikinya adalah karunia dari Allah Ta'ala semata. Ia tidak pernah menyekutukannya dan selalu berpegang teguh pada agama para leluhurnya yang mulia, Ibrahim, Ishak, dan Yakub alaihissalam. Namun, sebelum menjawab pertanyaan mereka, Yusuf alaihissalam memanfaatkan momen ini untuk berdakwah, menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang tidak memiliki kekuatan apapun. Hai kedua penghuni penjara, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Quran Surah Yusuf, ayat 39. Sungguh, dakwah di saat hati manusia sedang terbuka adalah dakwah yang paling menyentuh. Yusuf alaihissalam paham betul bahwa apa yang disampaikannya jauh lebih penting dan bernilai dibanding sekadar menafsirkan mimpi. Setelah menyampaikan dakwahnya, barulah Yusuf alaihissalam mengabarkan tabir mimpi mereka. Kepada Nabwa, Yusuf alaihissalam berkata bahwa ia akan segera dibebaskan dan kembali mengemban tugasnya sebagai penyedia minuman raja. Sedangkan kepada Majlats, Yusuf alaihissalam menjelaskan takdirnya yang pahit. Ia akan dihukum mati, disalib, dan burung-burung akan memakan bagian kepalanya. Kepada Nabwa, yang akan selamat, Yusuf alaihissalam pun berpesan penuh harap. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Quran Surah Yusuf, ayat 42. Pesan ini adalah bentuk ikhtiar Yusuf alaihissalam. Meski beliau bertawakal penuh kepada Allah, beliau juga berusaha mencari jalan keluar dengan cara yang dibolehkan syariat. Namun, takdir Allah berjalan sebagaimana mestinya. Nabwa, setelah bebas, terlena dengan kehidupan istana dan lupa menyampaikan pesan Yusuf alaihissalam kepada sang raja. Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, tetaplah dia, Yusuf, dalam penjara beberapa tahun lamanya. Quran Surah Yusuf, ayat 42. Begitulah, Yusuf alaihissalam pun harus bersabar menanggung kesendirian dan kesulitan di penjara untuk waktu yang lebih lama. Namun, dari kisah ini kita belajar, keimanan sejati selalu melahirkan kesabaran, dan takdir Allah, seberapapun kelamnya, selalu menyimpan hikmah yang indah di baliknya.